Halo Mams, jumpa kembali di menu masakan rumahan. Kali ini kita akan buat bolu sederhana. Di sini aku ingin buat bolu pisang kukus. Nah, ini caranya gampang sekali, tidak pakai ribet ya Mam. Nggak perlu kita pakai namanya mixer ya ataupun pakai oven. Ini cukup kita kukus aja. Di sini aku pakai 2 buah pisang. Ini pisangnya aku pakai pisang Ambon ya Mam. Ini pisang Ambon, ini enak sekali rasanya. Ini pisang Ambonnya ini berukuran sedang, tidak terlalu besar ya. Kemudian ini kita halusin. Ini aku halusinnya pakai sendok garpu aja seperti ini, tidak perlu di mixer ya Mams. Biar kalau dia di mixer kan dia terlalu halus. Jadi kalau kita pakai sendok garpu seperti ini, ketika nanti hasil kukusannya bagus, jadi tekstur pisangnya masih ada Mams ya. Jadi ini kita haluskan dulu pakai garpu seperti ini sampai benar-benar halus. Jadi ini tidak perlu pakai mixer ya, Mam. Kemudian di sini setelah kita sisihkan pisang yang sudah kita haluskan, di sini kita tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya kita pakai putih dan kuningnya ya, Mams. Nah, kemudian di sini aku pakai tambahan gula. Nah, gula ini sebenarnya tergantung selera ya, Mams. Kalau yang suka manis sekali boleh ditambahkan 5 sendok ya atau 4 sendok juga terserah, karena kandungan sebenarnya dari kandungan pisang itu sudah manis ya, Mams. Kemudian tadi aku tambahkan sedikit saja garam ya. Jadi ada rasa asinnya sedikit, ada rasa gurihnya juga. Jadi ini kemudian kita aduk seperti ini pakai sendok. Jadi kalau susah pakai sendok seperti ini biar lebih agak ngembang sedikit, ini kita pakai kocokan adonan kue seperti ini ya Mams, yang manual seperti ini. Jadi ini kita haluskan supaya gulanya tadi dia pecah ya, jadi tidak perlu kita mixer. Jadi kandungan tadi gula ini dengan juga telur ini kita hancurkan seperti ini. Kita rasa-rasa Mams kalau gulanya ini sudah benar-benar hancur ya Mams. Jadi ini boleh kita aduk atau kita aduk-aduk seperti ini dia dengan cara yang cepat seperti ini. Nah, ini sudah kita rasa halus seperti ini, tidak ada lagi gula yang bergerindil-bergerindil. Kemudian ini tadi kita masukkan pisang yang tadi sudah kita haluskan. Nah, ini kemudian kita campurkan dulu. Setelah kita campur ini kita aduk lagi ya pakai alat seperti ini Mams, jadi dia lebih tercampur merata. Pakai manual saja Mams seperti ini, tidak perlu pakai mixer ya. Jadi cukup dia aduk-aduk seperti ini sebenarnya. Nah, ini kita pastikan semua sudah tercampur merata seperti ini. Nah, ini caranya gampang sekali Mams, cuma diaduk-aduk ya. Lalu kemudian kita tambahkan di sini tepung terigu. Ini tepung terigu sebenarnya pakai merek apa aja terserah Mams, tidak tergantung merek yang kualitas tinggi atau yang rendah juga. Jadi ini tepung terigunya di sini aku pakai sekitar 10 sendok sampai 12 sendok ya Mams. Jadi karena kan kebetulan pisangnya ini lumayan besar ya, tapi tidak terlalu besar, yang ukuran sedang gitu ya. Jadi ini kita sesuaikan. Kemudian ini kita tambahkan baking powder. Jadi baking powder ini untuk mengembangkan kue ya Mams. Jadi ini sebenarnya bisa kita pakai setengah sendok teh atau 1 sendok teh, cuma di sini aku nggak mau terlalu ngembang ya. Jadi kalau kue-kue yang dia pasar itu Mam, itu biasanya mereka pakai pengembang yang banyak sekali ya. Jadi dia lebih besar seperti itu. Karena ini untuk makanan kita sehari-hari, kita yang makan sendiri, jadi tidak terlalu banyak pakai pengembangnya ya Mams. Nah, kemudian ini kita aduk sampai merata seperti ini. Kita pastikan bahwa semua merata, tidak ada tepung yang masih bergerindil atau tidak ada tepung yang tidak tercampur. Kemudian yang terakhir Mams, kita tambahkan minyak goreng. Jadi di sini aku pakai minyak goreng, minyak yang ada di rumah aja ya Mams. Ini sekitaran 8 sendok teh. Jadi seperti ini. Sebenarnya 5 sendok teh juga bisa Mams, tapi ini
8 sendok teh juga bisa. Kemudian ini kita campurkan lagi merata seperti ini. Kita aduk-aduk, kita pastikan bahwa minyaknya ini sudah menyatu dengan adonan kue. Kita campurkan lagi merata seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Mams, ini minyaknya kan sudah tidak ada lagi ya yang naik ya, jadi sudah menyatu. Kemudian ini cetakannya kita lapisi dulu dengan minyak goreng, Mams. Ini supaya tidak lengket ketika nanti adonannya kita tuang ke piring atau ke cetakan ya. Jadi ini kita pastikan kita olesi pakai minyak goreng boleh atau pakai mentega juga boleh, Mams, yang ada di rumah aja yang kita pakai. Ini kita baluri dengan minyak sampai semuanya tercampur ya, Mams. Kemudian ini kita masukkan adonan yang sudah tadi kita buat. Ini kita masukkan semua. Jadi sebenarnya, Mams, kalau bolu pisang ini enak sekali, boleh dipanggang, boleh juga dikukus. Tidak perlu harus pakai mixer, Mams, atau pakai oven. Kita cukup pakai kukusan juga boleh. Nah, ini cetakannya ini ukuran yang sedang ya, Mams. Jadi kalau sebenarnya itu kita pakai cetakan yang lebih kecil aja gitu ya, karena pisangnya cuma 2. Nah, ini kebetulan karena di rumah adanya cetakan yang sedang, kita pakai yang sedang aja ya. Nah, ini kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit, dan kita kukus ini kita pastikan bahwa tutupnya ini sudah kita lapisi kain ya, Mam, supaya air-airnya yang dari tutup tidak terjatuh ke adonan kuenya. Nah, kita tunggu selama 30 menit. Nah, ini 30 menit ini kita cek kembali apakah sudah matang. Nah, ini sudah matang, Mams, karena pinggirannya sudah berwarna coklat seperti ini, coklat keemasan. Lalu kita balikkan. Nah, ini dia, Mams. Dengan 2 pisang kita bisa buat bolu pisang 1 loyang seperti ini hanya dengan 2 telur, Mams. Ini cantik sekali, rasanya juga enak, Mams. Cocok sekali untuk teman ngopi di rumah ya, Mams. Nah, ini silakan kita mencoba, Mams. Ini kita balikkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia pisangnya. Nah, ini lumayan besar ya, Mams. Ini pisangnya lumayan bagus ya. Nah, ini kemudian kita coba kita potong. Nah, ini hanya dengan setengah sendok tadi baking powder kita sudah dapatkan kue yang dengan empuk seperti ini ya, Mams. Nah, ini untuk makanan sendiri di rumah, anak-anak keluarga pasti suka, Mams, tanpa harus beli dari luar ya, Mams. Jadi silakan mencoba, Mams, rasanya enak sekali.